warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Moya Rama dalam program Warta Ramadan. Baik Bolo Warmo, memasuki bulan Ramadan 1439 Hijriah ini banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan dengan meraup keuntungan atau pahala yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Karena banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita beribadah di bulan Ramadan ini. Bolo Warmo saat ini sudah hadir di studio, yaitu Kiai Haji Dumairi Nalim, Ketua PC LDNU Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah saya bagus. Alhamdulillah saya baik Bolo Warmo. Kita penasaran bagaimana sebenarnya keutamaan bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu kepada Kiai, apa saja hakikat bulan Ramadan ini Kiai? Ya, memang kita kan kadang-kadang kebanyakan polo warmo hanya melihat atau mendengar sepintas tentang Ramadan. Ya. Ramadan itu kalau kita artikan atau ambil dari bahasa literalnya, Ramadan itu adalah berarti membakar. Membakar. Ya. Yang itu membakar bukan membakar dengan api gitu, bukan membakar dosa-dosa yang ada di jiwa kita ini, baik ya dosa-dosa kecil atau besar. Kalau kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya di Ramadan akan terbakar bersih nantinya. Tapi ya kembali kepada kita semuanya, apa kita mau untuk memanfaatkan itu apa kita hanya sebagai penggembira ya? Penggembira Ramadan ya. Penggembira Ramadan itu yang menurut saya yang banyak di alun-alun gitu. Baik, jadi kita lihat kalau di masjidnya sekian jumlahnya, tiap harinya akan bertambah bukan bertambah banyak, bertambah maju barisannya. Softnya ya seperti itu. Jadi rupanya ya mereka itu banyak penggembira. Ya barangkali kalau kita himbau, kita harapkan ya manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Kesempatan yang baik ini belum tentu kita dapati untuk hari berikutnya atau tahun berikutnya. Mumpung kita kepethuk, ya kita ambil dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, untuk ibadahnya sendiri Kiai, ada ibadah apa saja yang bisa kita lakukan saat memasuki bulan Ramadan ini Kiai? Relatif sekali, sebab di Ramadan itu yang tidak dipunya oleh bulan-bulan yang lain. Secara global, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lawa anna ummati ya'rifu ma fi Ramadan la atammanna anna sanatu kullaha Ramadan. Andaikan umatku tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, pasti umatku akan mengharap setahun penuh menjadi Ramadan. Ini menunjukkan bagi kita banyak yang tidak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Nah, makanya perlu kita sampaikan nanti ya Ramadan itu apa, keuntungannya, kemudian fadilah-fadilnya harus kita manfaat apa saja. Nanti kita bahas segalanya. Waduh. Lalu langsung memasuki topik inti. Sebenarnya apa saja keutamaan Ramadan ini, Kiai? Kalau kita lihat itu, kita ambil saja dulu dengan secara globalnya. Nah, globalnya Ramadan itu syahrun, sebuah bulan. Kataballahu lahu syiyamahu wa sanatu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan Ramadan, kita sudah kedatangan bulan Ramadan. Kalau kita boleh menghitung, kita sudah satu hari. Kita dinawi bulan Ramadan yang di dalamnya itu Allah Ta'ala mewajibkan puasa kepada kita, dan Rasulullah Kanjeng Nabi itu menyunatkan tarawihnya atau disebut qiyamul lail. Siapa orang yang mampu melakukan itu, keduanya puasa dan melakukan tarawihnya, didasari keimanan yang kuat kepada Allah, wahtisaban dan semata-mata untuk mencari pahala yang memang disiapkan, maka pahalanya, balasannya akan diampuni dosa-dosa yang lampau.
Nanti semua dibabat habis ya. Kalau memang kita melakukan itu bukan karena tadi itu, bukan hanya sebagai penggembira, hanya rame-rame karena musiman dan sebagainya, kemudian hanya apa itu ingin melampiaskan diri nafsunya untuk bergembira di bulan Ramadan sampai hari raya. Nah, ini jaminannya adalah diampuni dosa-dosa bagaikan kita baru lahir dari perut ibu, bersih dan punya mama. Nah, seperti itu. Ini secara global seperti itu. Kalau kita rinci banyak sekali. Coba kita bayangkan, adakah seorang tidur yang mendapat pahala? Ini satu pertanyaan. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya seorang yang berpuasa ini sudah merupakan dinilai ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya seorang yang berpuasa bagaikan orang itu membaca tasbih mengagungkan Allah. Wa amaluhu mudha'afatun, amal-amal kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan mudha'afatun, dilipat gandakan. Bayangkan satu kali melakukan fardu saja bagaikan melakukan 70 kali. Satu melakukan sunat saja, melakukan sunat yang tidak wajib, yang tidak ada tuntutan apabila kita meninggalkannya, ini mempunyai derajat, mempunyai satu tingkatan bagaikan melakukan fardu. Doa-doanya diterima, diijabah, dosa-dosanya diampuni. Ini adalah kitaran daripada Ramadan. Belum melakukan sebenarnya, hanya kitaran seperti itu. Sehingga seperti yang kita katakan tadi, andaikan mengerti betul umatku kata Rasul, maka mereka akan harap setahun penuh menjadi Ramadan karena indah dan penuhnya yang terdapat dalam. Baik, jadi kalau yang masih belum mengetahui ini keutamaan Ramadan apa, pasti masih cuman Ramadan gitu ya Kiai ya, meremehkan ya Kiai. Mungkin mereka itu hanya Ramadan tuh menjadi momok. Apa itu? Waduh, wis luwe mari ngono menera. Mari ngono ngelak, mari ngono loyo kabeh kuat apa ndak ya. Masih ada keyakinan seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu kenikmatan yang terdapat di dalamnya, ya, keindahan, ya, fadilah, keagungan, kemanfaat yang akan kembali kepada dirinya kelak. Wah, ayo diharapkan kapan datang, sehingga ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berikan aku keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah aku pada bulan Ramadan. Sampai ada doa seperti itu, saking nemennya tidak nututi Ramadan. Enggak nututi Ramadan. Baik. Iya. Lalu Kiai, banyak sekali yang memanfaatkan, maksudnya Ramadan tidur pun dapat pahala, akhirnya seharian tidur. Ya. Itu bagaimana Kiai untuk fenomena seperti itu Kiai? Memang itu kan saking nemennya gedene pahalanya. Tapi mbok yo tuh ojo mokong nun sewu. Ini kalau pakai itu semua ya, kalau di belakang sudah terpenuhi tidak masalah saya kira. Pawone sudah kebak gitu ya. Untuk kepentingan dapur, untuk kepentingan berbuka sahurnya untuk warga terpenuhi tidak masalah. Tidak kira digumbreng kalau bahasa Jawa nih karo sang keluarga, ibundanya atau perdana menterinya, kira-kira begitu. Tapi kalau masih itu semua suatu pergerakan sunat, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Suatu yang hanya ibadah santai, jangan sampai meninggalkan yang paling urgen, yang paling penting. Kita manfaatkan betul di bulan Ramadan. Wong turut dosa oleh ganjaran apa mana yang lain, harus begitu. Harus seperti itu, bukan malah membuat itu ya Kiai, tidur aja biar bisa kuat puasa seperti itu ya Kiai. Berarti seperti itu pun mohon maaf Kiai, bisa termasuk dosa tidak Kiai? Akhirnya dia tidur seharian, tidak bekerja, tidak memenuhi kebutuhan, tidak mempersiapkan buka puasa misalnya Kiai. Itu kalau harus dipilah seperti itu, harus dipilah. Kalau kita katakan tidurnya kita mendapat pahala, kalau di niat ibadah. Di niat ibadah. Iya, berarti kembali ke niat ya Kiai? Iya, karena tidur itu hukumnya hukum mubah.
Hukum mubah Mubah boleh. itu tidak ada kaitan dengan dosa, tidak ada kaitan dengan pahala. Lek diniati menjadi ibadah maka akan menjadi ibadah. Kalau diniati niat meninggalkan kewajiban ya dosa, tak turu babas sing mburu mangan apa jare kono sing penting akan menjadi dosa juga gitu. Jadi secara hukum mutlaknya mubahnya, hukum asalnya kata bahasa itu. Hukum asalnya itu ada al-mubah. Boleh kamu tidur ya, gak tidur gak apa-apa, karena hubungannya kalau dosa karo ganjaran. Tapi lek diniati, aku tak disebut kalah, sehingga tidur ada macam 3 enggak salah itu. Ada qailulah, ada hailulah ya. Ada khailulah enggak salah 3. Qailulah itu adalah tidur istirahat, yaitu di antara jam 11 sampai jam setengah 1 ya. Itu qailulah. Tapi di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diterangkan yang disunnatkan orang melakukan tidur qailulah itu mereka yang berharap nanti malam bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud, begitu loh. Itu ada kaitannya. Ada yang hailulah. Hailulah itu biasanya kalau biasa orang mengertikan adalah tidur yang menghalangi rezeki. Ya aku tidur mari sholat subuh. Oh baik. Iya. Jadi waktunya sholat tetap waktunya tidur. Sholat waktu mestinya setelah subuh kita zikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu ada Quran yang menjelaskan seperti itu. Bertasbihlah engkau setelah sholat sampai terbitnya matahari. Atau setelah asar sampai terbinamnya matahari. Kok tinggoni turu? Nah itu nama hailulah. Hail itu menghalang rezeki, tapi kadang-kadang kocok-kocok tuh gojloki. Bapak dialangani, lek pancen malaikat yang nglebokno kayak diuntal nang jendela kuno ngoten iki. Nah, itu yang tidak boleh ya Kiai ya. Itu namanya mengada-ada. Mengada-ngada, baik. Nggak bisa diterima itu kalimat seperti itu. Baik. Ada saja ya Bolowarmo untuk perumpamaan itu. Lalu untuk tingkatan ibadah Kiai di bulan Ramadan, ada tidak Kiai tingkatan ibadahnya Kiai? Ya, memang di Ramadan itu ada 3 macam tingkatan ya. Ada puasa yang sifatnya khusus itu orang-orang tertentu ya. Artinya mungkin kalau kita masih tidak kuat ya. Kemudian ada yang khawasul khawas yang paling istimewa tingkat tinggi ya. Kemudian ada yang awam. Jadi ambil saja yang awam dulu. Orang awam itu adalah ibadah puasa yang hanya mengandalkan tidak makan dan tidak minum, hanya itu 2 itu tok. Sing liyane pancet ngerumpi ya tetap, pisuan ya tetap, bohongnya masih tetap ya. Nah, itu kemudian hal-hal yang tidak ada gunanya masih tetap, ngobrol sih karena gunanya itu masih tetap, itu golongannya awam. Nah ini dikhawatirkan nantinya tidak ada pahalanya karena diancam dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin la yusibuhu illa dhama wal atas. Tiada bagi orang yang puasa hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Nah mereka yang seperti itu, jadi puasanya hanya semata-mata tidak makan, tidak minum, titik. Hal-hal yang lain yang mestinya tidak makan dan itu menjadi tujuan utama untuk bagaimana kita ini meningkatkan ketakwaan, tidak terbaca wis pokok aku gak diseneni marang tuwa wisan, gak digumbreng karo bojoku ndek omah, masyarakatku ndelok aku wong aku sing poso. Hanya itu, tidak ada apa-apanya. Ini yang paling bawah. Tapi yang demikian kalau sudah memenuhi syarat bukunya puasa tidak wajib untuk mengkodok dan berarti dia sudah melaksanakan puasanya. Berarti sudah melaksanakan kewajiban ya Kiai. Tapi nilainya tidak ada nilainya gitu. Oh, jadi manfaatnya juga tidak terdapat gitu. Akan menyelesaikan kewajiban hanya begitu aja ya. Baik. Corano Pak Po. Pak Po. Baik. Kemudian yang kedua adalah khos. Dan itu adalah yang lebih dari itu, dia tidak makan, tidak minum, dan anggota badan dijaga semua. Nun sewu, mata ndak jelalatan, apa jelalatan itu ya? Ndak jelalatan ya. Ndak siapa saja dilihat, ya. Ndak ada batas-batas. Oh itu nggak boleh dilihat, stop. Nah. Kemudian kuping demikian juga, itu nggak boleh didengarkan, stop. Kemudian mulut demikian ini ndak boleh dikatakan, stop. Nah, kemudian kakinya ini tidak perlu melangkah ke sana, stop. Kemudian tangannya ini tidak boleh meraba ke sana, stop. Nah, ini sudah mulai meningkat tingkatan yang kedua ini. Jadi merubah diri ya Kiai. Merubah diri, jenenge poso. Jenenge poso merubah diri. Kemudian yang ketiga ini yang paling yang saya katakan
khawasul khawas adalah orang yang berpuasa mulai dari sekujur badan, kemudian fisiknya sudah dilakukan semuanya, ditambah unek kening hati dijogo. Tapi sampai ke batinnya. Tidak ada rasa sombong pada orang, tidak ada rasa ria, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa takabur sombong terhadap orang lain. Dia tuh hanya merasakan bahwa dia melakukan puasa hanya karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin pahala, tidak ingin surga, gak wedi nang neraka. Terus belum, cuma dia melakukan hanya semata-mata perintah Allah, sudah titik. Tidak ada. Nah kita kan tidak kita masih mengharapkan mudah-mudahan selamat gak telepon rokok gitu kan. Mudah-mudahan kadang ada yang kebablasan, mudah-mudahan puasa ini pangkat saya tambah, moga-moga dengan puasa ini rezeki saya tambah. Itu kebablasan itu seperti itu. Tidak ada arahan seperti itu. Nah seperti itu terbentuk daripada pokok puasa seperti itu. Baik. Jadi ada tingkatan ibadah tersendiri Bolo Warmo yang tadi ada yang mungkin saya dan Bolo Warmo masih di tingkatan orang awam masih ya maksudnya masih mengandung kewajiban. Ada tingkatan kedua yang itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Lalu Kiai, saya pernah mendengar ini selama 30 hari puasa ini Kiai, ada seperti pembagian setiap 10 harinya. Itu tuh seperti apa Kiai? Memang di antara keistimewaan dan fadilah yang ada di bulan Ramadan. 10 hari pertama rahmat Allah dikucurkan kepada kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hari yang kedua adalah maghfirah atau ampunan Allah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, sebuah dispensasi pembebasan mereka yang berhak masuk neraka dibebaskan oleh Allah. Lalu gak dilakoni. Kayak ngono iku yang menyatakan Rasulullah cara hadis-hadis sahih sudah tidak ada bantahan. Tinggal kita harus mengaku bahwa kita masih banyak kelemahan dalam diri kita. Masih kurang ketakwaan. Sebab kalau orang punya takwa tinggi, takut betul dengan apa yang telah kita dengar, takut dengan ancaman Allah, kita akan lari terbirit-birit dengan ancaman itu. Dan kita akan lari mengejar tunggang langkah untuk menggapai apa yang terdapat di bulan Ramadan. Mesti begitu. Jadi balik mana nang isine, nang daging segumpal itu. Daging segumpal ini yang harus kita bangun. Apa itu namanya? Ala fil jasati mudghah. Idza salahat salahat jasatu kullu wa idza fasadat jasatu kullu. Ala wa yal qalbi. Di tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka sekujur tubuh akan baik semuanya. Tapi sebaliknya, kalau yang segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuhnya elek kabeh, mulai toko tungkai sampai pucuk rambut elek kabeh. Perasaannya jelek terhadap orang lain, perilakunya, kata-katanya kok jelek kabeh. Apa dia? Allah wa al-qulub itu adanya di belakang hati. Jadi kuncinya di sana nantinya hati. Karena kan iman itu bukan di mulut. Aku iman. Bukan itu hanya satu pernyataan belaka bisa direkayasa itu. Nggih, sebutnya dalam hati. Betul apa iman kau itu? Betul apa yakin kamu kepada Allah, kepada sifat-sifatnya Allah? Nah, ini dalam hati kita. Beruntunglah kita semua yang mendapat kucuran rahmat nikmat yang berupa iman dalam hati kita, sehingga semua kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dalam syariat itu sendiri. Baiklah, lalu Kiai, bagaimana Kiai, kan ada tingkatan itu tadi ya Kiai. Mengapa sampai ada tingkatan-tingkatan itu? Apakah semakin kita semakin akhir dari Ramadan memang cobaan itu semakin berat Kiai? Itu sudah bisa dikatakan nyata itu. Bisa dikatakan nyata ya. Jadi mana ada guyonan itu. Ono Ramadan itu model ketipung, ada yang model terbang, ada yang model apa satunya, ada 3 kencer itulah. Ada yang kencer terbang, yang kencernya rame-rame toh, rame-rame. Ecek-ecek ya Kiai. Ecek-ecek betul. Ada yang ketipung itu adalah satu alat musik yang gendang ya. Yang hanya kiri kanan itu, tapi di tengah-tengahnya kosong, tidak ada apa-apanya, betul. Ada yang sifatnya hanya terakhir tok, seperti terbang hadro itu lah ya.
Nggih. Jadi yang kencer itu kosong, gak ada apa-apa nih. Kencer itu. Rame mulanya Ramadan, tapi Baik. gak poso. Kalau ini itu. Ya ini di antara yang terjadi di kalangan kita semua. Nggih. Kemudian ada yang kecebong itu rame-rame, tapi dia pertama rame puasa, nanti hampir hari raya juga ke masjid lagi. Di tengahnya kosong, ada yang begitu. Ada yang kok terbang, memang akhirnya ambil akhirnya adalah nanti yang dalilnya begini, sesuatu itu apa katanya akhirnya. Itu kadang-kadang ada yang memprediksi seperti itu. Tapi ya tidak begitulah. Tadi mulai awal sebab di Ramadan itu selain yang 3 itu ada yang disebut Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu diprediksikan di malam-malam ganjil pada 10 hari yang terakhir. Tapi tidak seperti itu juga. Kadang-kadang yang tidak itu biasanya Lailatul Qadar itu pada 10 hari akhir di malam-malam ganjil. Tapi tidak juga, kadang-kadang terjadi pada awal Ramadan. Makanya kalau kita ingin menggapai itu semuanya, ya digeribik lah. Artinya dimulai dari awal sampai tuntas itu dilakukan semuanya dengan baik begitu, maka akan berhasil meraih fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Jadi tidak bisa dirangkep apa di akhir aja karena ada keistimewaan yaitu Lailatul Qadar seperti itu ya Kiai. Nah tentu dapat. Mereka pengen dapat mulai awal tadi malam semalam gak turun. Diisi amal-amal yang soleh, apa sholat malamnya ditambah, biasanya ndak tahajud ya tahajud gitu. Sebelum sahur kan mungkin, sangat mungkin. Entah lihat dulu bal-balan, tidak ngerti aku. Baik, lalu Kiai, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Kadang kita sudah niat ini Kiai, insya Allah mau berubah seperti itu, tapi ternyata kenyataannya ada godaan yang datang seperti itu. Bagaimana Kiai cara kita untuk merubah diri Kiai? Itu ya. Di samping ya tadi di dalam hati itu, ya kalau godaan di luar itu memang ya kadang-kadang kita bisa menghindar secara fisik ya. Tapi kalau godaan dalam hati lah ini menurut saya uang di jero hati ini dikebik setan. Ya, jadi sulit. Kalau dalam hadis ada hadis menjelaskan bahwa di bulan Ramadan setan sudah diserimpung ya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Nah kemudian kita kok masih banyak yang belara. Akeh menungso Islam sing belara wis akeh lho. Yung di jero atine sing kebek karo setan iki. Kok tahu ya? Iya, tahu. Kalau kita mengacu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mau berangkat hijrah, mau berangkat Isra, itu dioperasi dulu oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan menggunakan air zam-zam, air yang terbaik kedua. Nah, air yang terbaik kedua ini untuk membersihkan hati. Apa yang dilakukan? Membersihkan halus syaitan, susune setan sing ono atinya dilepas. Nah berarti kan masih ada semua kita semua ini. Masih lah ini yang perlu kita operasi. Hanya operasi jangan niru malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu biyadil qudrah namanya. Dengan kekuasaan Allah. Sampai kebersihannya hati sampai lading wassalam ya. Wassalam sampai gitu. Ya seperti itu. Jadi memang kembali kepada hati. Jadi keimanan hati kita. Ya sebetulnya ada jalan kalau kita mau. Kadang-kadang enggak mau membersihkan itu. Niru wong koyo wah enggak seneng awak, gak bebas awak. Merasa terkekang. Nah ini sing dadekno awak niku ndak mau melakukan fadilah dengan sempurna karena merasa terkekang. Ingin bebas, ingin merdeka, ingin SD sakarepe dhewe. SD ku maknane sakarepe dhewe. Lah ini yang banyak. Tapi berarti dia dalam jiwanya tuh masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu dengan akal pikiran kita selalu tiap hari perang, gelut. Yang katanya hawa nafsu harus begini, katanya akal yang waras begini. Ini selalu. Opo kata siaran, opo kata turu. Lah ini perang. Seperti itu ini terjadi. Tip-tip yang harus dilakukan mestinya seperti yang dikatakan dalam kitab Zubat. Wa kun minal imani fi masjidi wa fi shafa'il qalbi dzata tajdidi bi kasratis sholati wat ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwat. Fa syahwatun nafsi ma'al dunubi yujibani qaswatal qulub
fa inna ab'adan nasi min rabbina qalbun qasi. Iku cara Madura nih, Madura kono ya. Madura kono. Iya. Cara Arab, cara Arab, cara apa? Cara Jawa gini. Nggih. Jadilah engkau orang yang suka membersihkan hati. Dengan apa? Bikafratis sholat. Nah, ini memperbanyak sholat tentunya selain sholat yang wajib, sholat sunat-sunat qobliyah, ba'diyah, witir, duha, tahajud. Ini jalannya merono, jalan untuk membersihkan hati kita. Wa ta'ati, perintah-perintah kewajiban kita apa? Utamakan. Kita perhatikan 3 nih. Nah, ini kewajiban buat watarki walinnahin min syahwati, dan meninggalkan keinginan hawa nafsu. Jadi kadang-kadang hawa nafsu ini ya selalu kita menguasai. Ya, menguasai jiwa kita. Kadang-kadang memang diarahkan pada sesuatu kebaikan, tapi justru tujuannya elek. Buno masjid sampean niku sanus elek, wis ketinggalan zaman. Padahal nggak membutuhkan wis siapa? Si kokoh. Ya memang hanya modelnya ketinggalan zaman. Niki nafsu sampe kadang-kadang itu perang gelut nih. Ketinggalan zaman wis macam robono wisan. Kadang-kadang terbawa sampai dolek-dolek pekerjaan niki. Nah, seperti ini. Kadang-kadang kita tidak tersadari nih. Kalau kita ingatkan sesuatu, dia akan berdalih ini untuk syiar Islam. Gitu. Kalah kita kadang-kadang. Sebetulnya dia dikuasai oleh nafsu sebetulnya. Nah, nafsu yang seperti harus kita tinggalkan. Harus kita berpijak lurus dengan syarat aturan yang ada. Jangan kita walaupun untuk bentuk sepertinya mengajak kebaikan, tapi kadang-kadang terselip ada tujuan yang buruk. Terselubung ya Kiai. Terselubung. Wis turu sampean mari isya. Wong isya waktune dawa wae. Disambung tahajud biasanya gitu Kiai. Iya, omong setan iku syahwat seperti itu. Padahal waktu ada kesempatan berjamaah, teman-teman sudah kumpul, tapi karena terselip dengan itu dia mau tidur, kemudian kok sekalian lihat MU sama Manchester City, kira-kira. Baik, ada saja ya Kiai untuk setan menghalangi kita, dan ada saja cara kita untuk menerima hal tersebut. Nah, di bulan Ramadan ini selain pahalanya juga berlipat ganda, katanya nih Kiai, kalau kita melakukan dosa juga berlipat-lipat Kiai. Bagaimana Kiai? Begitu, seperti itu. Makanya harus berhati-hati di bulan Ramadan ini, jangan sampai melakukan dosa-dosa yang sekiranya menghapus pahala yang kita upayakan selama seharian. Wis begitu begitu kita berupaya untuk tidak makan, tidak minum, cuma mengekang segalanya, kemudian kita melakukan hal-hal sing apa yang dirang sehingga bisa membuyarkan semuanya. Kecil kok seperti bohong, bohong ya. Ini bisa menghancurkan kita semua. Makanya ini yang disebut al-lisan saghirul jirmi kabirul jurmi. Lisan adalah suatu benda yang kecil bentuknya tapi berisiko tinggi. Ya, ini lisan. Kadung untung ya sebab lisan, kadung celaka ya sebab lisan kita. Pandai-pandailah ifat lisanaka, jagalah lisan. Ini semuanya akan menjadi menentukan. Barangkali hanya ini. Lisan. Kalau ini sudah tak ngomong meneng koyo gendeng ngoten dadi wali lah ya. Dadi wali. Baik Kiai, terakhir pesan untuk kita semua terkait keutamaan Ramadan ini. Ya, Masya Allah. Bolo Warmo ya. Ya, kesempatan yang baik, monggo jangan kita sia-siakan. Ya. Kita sudah dapat, mungkin satu hari kita bisa mengevaluasi diri, terus ngoreksi diri apa sing tak lakoni dalam malam pertama kemarin, sehari kemarin apa tak lakoni. Tentunya kita harus adil ya, adil. Kalau memang kurang, perbaiki. Masih panjang. Masih ada beberapa hari ke depan, kita sempurnakan, kita lakukan yang baik-baik itu. Hal-hal yang menjadi penyakit kira-kira membatalkan pahala puasa, kita lempar ban semuanya, kita kembali kepada yang baik sesuai dengan anjuran tadi itu. Baik, terima kasih Kiai sudah memberikan banyak sekali informasi buat kita, juga memberikan pesan buat kita terkait dengan keutamaan Ramadan ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa berubah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bolo Warmo Warta Ramadan pada kali ini. Maya Rahma pamit dan jangan lupa saksikan terus program-program Ramadan di
media online kesayangan Anda, yaitu di Warta Bromo. Maya Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih guys.